Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayanan ibadah Minggu Emery Sunter, kita melakukan seri eksposisi kisah para rasul dan sudah sampai kisah para rasul pasal 20. Namun mulai dari minggu ini, selama 4 minggu berturut-turut ke depan hingga tanggal 21, kita berhenti sejenak di dalam seri eksposisi, kita memasuki Minggu Advent. Jadi Advent pertama minggu ini terus berlanjut sampai minggu tanggal 21 sampai kepada Natal di tanggal 24 malam nanti kita puncaknya bersama-sama. Jadi kita berhenti kisah para rasul, kita masuk kepada perenungan minggu Advent pada minggu ini mulai dari hari ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam firman, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat anugerah-Mu yang telah memimpin kami di dalam ibadah ini. Engkau mengundang kami datang ke hadirat-Mu. Engkau memperlayakkan dan memperkenankan kami datang kepadamu. Engkau menguduskan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan Engkau yang memperkenankan kami menerima rahmat anugerah firman-Mu dan akan menghampiri meja perjamuan. Karena itu Tuhan, belas kasih-Mu kiranya yang kami harapkan, anugerah-Mu yang kami mintakan untuk turun atas kami. Buka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima perjamuan-Mu. Berilah kami hati yang gentar, sehingga kami tidak menganggap ini menjadi satu rutinitas belaka, tapi ada satu kerinduan untuk mengalami Engkau, karena Engkau sendiri yang benar-benar merindukan kami datang kepadamu. Berbicaralah kepada kami di dalam perenungan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam ibadah ini, memasuki minggu Advent yang pertama. Tuhan, berilah kami belajar mengerti arti kehendak-Mu di dalam tradisi gereja menjalankan Advent, supaya kami pun menghidupi semangat yang sama di dalam mempersiapkan Natal. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk mendengar firman. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Yang pertama kita membaca dari kitab Yesaya pasal 64. Yesaya pasal 64. Kita akan membaca bergantian ke seluruh ayatnya, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Saya membacakan 1, jemaat sekalian 2, demikian seterusnya bergantian hingga ayat yang ke-12 dari Yesaya 64. Kemudian nanti kita akan membaca, saya akan membacakan buat kita 1 Korintus 1 ayat 7 sampai 9. Tapi terlebih dahulu mari kita membaca bersama-sama bergantian Yesaya 64 dari ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah ya Bapa kami, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kau kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi senyap. Baik kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Sekarang kita membaca dari 1 Korintus pasal 1. Saya membacakan buat kita semua 1 Korintus pasal 1 dari ayat yang ke-7 dan 9. 1 Korintus 1 ayat 7 dan sampai 9. Demikian firman Tuhan.
Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jemaat sekalian, di dalam tradisi gereja ada yang disebut dengan Minggu Advent, yaitu minggu-minggu yang 4 minggu sebelum hari Natal. Ini yang disebut dengan Minggu Advent. 4 minggu sebelum perayaan Natal ini dipandang sebagai minggu-minggu penantian. Jadi kita belajar secara prinsipnya terlebih dahulu apa itu Minggu Advent, gitu ya. Baik penantian akan perayaan akan kelahiran Yesus, of course, yang kita rayakan di tanggal 25 Desember itu atau tanggal 24 malam itu menjadi satu perayaan, tetapi juga menjadi minggu-minggu untuk sebagai penantian akan kedatangan Yesus yang kedua. Ini sebenarnya semangat Advent. Minggu-minggu Advent menjadi sarana yang dipakai gereja di dalam pergumulan bapak-bapak gereja, lalu menjadikan liturgi gerejawi. Jadi ada liturgi minggu prapaskah, minggu paskah, minggu bebas, minggu tematik, dan ada juga yang namanya minggu Advent sebelum Natal. Maka di dalam minggu-minggu Advent ini, di dalam bapak-bapak gereja bergumul, mereka merindukan ini menjadi minggu-minggu yang menjadi sarana untuk mendidik gereja supaya gereja itu hidup dalam pengharapan eskatologis. Supaya setiap jemaat Tuhan punya kesadaran hidup dengan kesadaran eskatologis akan kedatangannya Kristus yang kedua. Ini tujuan dari Minggu Advent diadakan. Maka meskipun tradisi Advent ini telah muncul jauh sebelum reformasi. Ini dimulai dari abad keempat, tahun 300-an oleh bapak-bapak gereja awal. Tetapi menariknya tradisi ini tidak dibuang, melainkan diteruskan oleh tradisi gereja-gereja reform di dunia. Pertanyaannya muncul, loh ini kan gak ada di Alkitab konsep minggu-minggu Advent ini. Iya, gak ada. Jadi ini pure tradisi yang muncul dari abad keempat tahun 300-an. Iya, lalu ngapain diteruskan? Kan cuman tradisi. Bukankah kita harus back to Bible yang tidak ada di Alkitab, tidak usah dilakukan, tradisi diabaikan? Oh tidak. Nah ini kita belajar sedikit dalam hal ini. Di dalam prinsip teologi reform kita menerima prinsip yang telah dipakukan oleh Martin Luther yang namanya sola scriptura, hanya kepada Alkitab. Memang di dalam semangat reform pada saat itu Luther menolak tradisi-tradisi yang melawan Alkitab. Indulgensi lah dan segala macam. 500 tahun yang lalu Luther menolakkan hal itu. Tetapi Luther bukan anti tradisi. Demikian juga nanti Calvin dan semangat reformasi. Semua tradisi yang setia kembali kepada Alkitab boleh dijalankan dan terus dijalankan. Umpama contoh, sampai sekarang gereja kita hamba Tuhan masih pakai jubah seperti ini kan. Ini tradisi. Dari konsep imam perjanjian lama, lalu gereja meneruskan konsep jubah itu bicara tentang apa dan filosofinya semua dan segala macam. Itu tradisi. Termasuk juga pohon Natal sebenarnya. Nah nanti di dalam Luther itu dia bikin ada pernak-pernik di Natal, ada semua simbolik teologisnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Kenapa ada bintang, kenapa ada tongkat, gembala dan segala macam. Jadi ada tradisinya. Tapi sekarang orang semua ganti aja itu karena tidak ngerti. Ya pokoknya kan cuma pernak-pernik. Jadi tradisi kita tidak abaikan. Tetapi di mana tradisi itu setia kembali kepada Alkitab boleh dijalankan. Maka di dalam gereja reform, tradisi Minggu Advent diteruskan. Tetapi kita meneruskannya sebagai kalender gerejawi non-sakramental. Nah, di dalam tradisi gereja Katolik pada saat itu ada yang namanya minggu-minggu sakramental yang wajib, kudu, mutlak harus. Tetapi di dalam tradisi reform yang namanya melakukan minggu-minggu Advent ini bukan kewajiban. Tetapi dipandang berguna sebagai alat pengajaran. Jadi Minggu Advent itu ada tema khusus yang dipakai, yaitu sebagai pembentukan atau pembangunan iman jemaat Tuhan. Nah ini dasarnya ada Minggu Advent di dalam gereja. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan. Kalau begitu, apa perlunya di dalam pengajaran pembentukan iman yang seperti apa yang diinginkan melalui Minggu Advent?
Maka apa pentingnya tradisi ini dijalankan? Kenapa harus 4 minggu Advent ini dirayakan sebelum persiapan Natal? Pranatalnya ada 4 minggu Advent. Nah, ini yang kita mau lihat beberapa hal. Pertama, kenapa tradisi ini kita terus pertahankan? Tapi bukan sebagai kewajiban non-sakramental, tetapi menjadi satu kesempatan untuk belajar, untuk mempersiapkan kita menyambut kelahiran Yesus. Jadi di dalam tradisi reformasi, tradisi gereja-gereja dari bapak-bapak gereja, supaya jemaat itu tidak take for granted terhadap Natal. Supaya kita tidak hanya menganggap sepi, ya sudahlah Yesus lahir hore. Tetapi dipersiapkan dari minggu ke minggu untuk mengerti dan menghayati betapa seriusnya arti kelahiran Kristus. Yang kedua, kenapa minggu ini perlu, Advent ini perlu? Untuk mengajarkan kita tentang sejarah keselamatan. Janji kedatangan Mesias. Jadi Advent itu berbicara banyak justru perjanjian lama tentang bagaimana nubuatan tentang Mesias itu dinyatakan di dalam perjanjian lama dan bagaimana kegenapannya itu dinyatakan di dalam Kristus yang lahir, untuk kita boleh mengerti sejarah keselamatan, redemptive history. Jadi ada semangat teologi di situ. Yang ketiga, kenapa minggu-minggu Advent ini kita jalankan? Untuk mempersiapkan kita, nah ini hal yang paling penting di dalam tradisi gereja reform, untuk mempersiapkan kita dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi di dalam tradisi gereja merayakan Natal, mempersiapkan diri kepada Natal, yaitu mempersiapkan diri untuk mendengar, merenungkan kembali cerita yang telah digenapi 2000 tahun lalu, menjadi dasar kita untuk melangkahkan kaki, mempersiapkan diri kepada cerita yang akan segera datang. Apa itu? Kedatangan Kristus yang kedua, parousia. Bicara tentang pengharapan eskatologis, bahwa Kristus akan datang kedua kali menggenapi janjinya, dan bahwa Kristus akan datang kedua kali membawa penghakiman Allah atas dunia. Nah, ini mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang mengerti cara hidup sebagai orang tebusan, sikap hidup sebagai orang yang telah menerima damai Natal untuk berjalan di dalam kesadaran eskatologi Kristus akan datang. Ini yang dididik gereja di dalam Minggu Advent. Yang berikutnya, bahwa Minggu Advent juga mendidik kita untuk melawan budaya sekuler. Budaya yang sudah terlalu sekuler. Apa itu? Yaitu budaya-budaya sekuler yang telah menggeser fokus kita dari Kristus kepada pesta. Khususnya di dalam Natal. Euforia Natal sudah begitu besar ditawarkan oleh dunia. Bahkan dari ratusan tahun yang lalu mereka telah bergeser dari tujuan utama berita Natal tentang inkarnasi Kristus kepada hal-hal yang terlalu remeh. Tetapi sekarang justru minggu-minggu Advent ini diberikan kepada gereja untuk mengembalikan lagi kiblatnya, untuk membawa kita lagi kepada porosnya. Maka ini mendidik kita untuk memiliki cara hidup yang benar sebagai orang yang telah beroleh keselamatan, sambil menantikan puncak dari keselamatan itu, yaitu di dalam kedatangan Kristus yang kedua. Bagaimana pengertian yang benar dalam hati kita, bagaimana cara hidup yang benar di dalam sikap hidup kita, di dalam panggilan sebagai orang yang telah ditebus, sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Inilah panggilan gereja, jadi tidak sembarangan. Nah, di dalam tema 4 minggu Advent, itu tema besarnya nanti di partikularnya dibagi-bagi di dalam setiap tahun, tapi temanya itu 4 pilar besar di dalam Advent. Minggu Advent pertama yang kita rayakan hari ini yaitu tema hope atau pengharapan. Minggu kedua Advent itu tema peace atau damai. Minggu ketiga Advent itu bicara tentang joy, yaitu sukacita. Lalu minggu keempatnya itu tentang love, kasih yang berpuncak nanti di dalam inkarnasi Kristus. Nah, sekarang saya mengajak kita semua merenungkan di dalam perenungan kita pada minggu Advent pertama hari ini. Biasanya di dalam tradisi gereja boleh ada boleh tidak dengan dinyalakan lilin. Lilin pertama, lilin kedua. Biasanya gereja-gereja tradisional masih melakukan itu untuk mengingat bagaimana arti pengorbanan Kristus itu seperti lilin yang terbakar. Tetapi kita tidak melakukannya, tetapi kita melihat prinsip atau semangat Adventnya. Mari kita memperhatikan
Dimulai dari minggu Advent pertama, yaitu tema besarnya tentang pengharapan. Apa yang kita mau renungkan dari tema pengharapan? Dua hal yang mau kita lihat, baik dari ayat yang tadi kita baca dan dari semangat Advent yang membawa kita untuk mengerti bagaimana mempersiapkan diri dari mengenang akan kedatangan Kristus yang pertama dan mempersiapkan diri kepada kedatangan Kristus yang kedua. Saudara sekalian, menarik, di dalam tradisi gereja, minggu Advent pertama tentang pengharapan justru selalu dimulai dengan berita tentang kegelapan. Apa-apaan ini? Belum pernah dengar. Ngapain mau mempersiapkan Natal malah beritanya tentang kegelapan? Advent mengajarkan kita untuk menunda Natal agar supaya kita dapat mengalami Natal itu dengan sungguh-sungguh ketika akhirnya Natal itu tiba. Nah, ini tujuannya. Jadi gereja pada zamannya, dan sekarang saya mau mengajak kita untuk sama-sama merenungkan juga, supaya kita tidak take it for granted. Tiap tahun juga Natal, bolak-balik Natal, tapi tanpa pengerenungan, tanpa pengertian yang benar, akhirnya itu menjadi satu hal yang sepele dalam hati kita. Itu sebab di dalam hal ini Advent membawa kita kepada kesadaran yang dark, gelap, kegelapan, untuk membawa kita supaya kita tidak buru-buru masuk kepada euforianya, kesenangannya. Kita ditarik untuk menunda perayaan itu karena kita tahu nanti dia akan datang, tapi sementara waktu kita menuju ke sana, kita dibawa masuk lebih jauh dari berita itu. Supaya waktu nanti berita itu muncul, kita boleh sungguh-sungguh menikmatinya. Nah, ini tujuannya. Sementara di tengah-tengah kondisi dunia itu berbalik. Advent dalam ibadah gereja menarik kita tarik jauh dari semangat Natalnya atau berita Natalnya atau persiapan Natalnya. Sementara di luar gereja suasana Natal malah sangat meriah. Bahkan dunia persiapan Natalnya lebih cepat dari gereja, ya kan ya? Gereja baru mulai pasang dekorasi Natal akhir Oktober. Dunia bisnis sudah tahu Desember Natal. Oke, packagingnya kita sudah disiapin dari mana? Desainer sudah dikejar dari bulan Juli. Cepat. Karena istri saya desainer jadi saya tahu ya. Oke. Jadi cepat, ini harus cepat. Nanti Oktober harus sudah cetak dan segala macamnya. Bulan Juli sudah dipersiapin Natal gitu ya. Lalu nanti dekorasi Natalnya bagaimana dan segala macam. Tahun ini lebih heboh lagi. Saya lihat di Instagram, saya lupa mall mana itu eskalatornya disulap dengan pernik-pernik Natal, akhirnya heboh kan ya. Orang rame-rame ke situ supaya instagramable, foto-foto, cuman eskalator doang, tapi orang jadi naik kayak lorong apa begitu. Nah, ini sudah disiapin dari jauh-jauh hari. Gereja boro-boro dekorasi Natalnya belum ada begitu ya. Bukan karena Advent saya larang di sini ya, enggak, memang poinnya adalah dalam hal ini kita melihat dunia telah memberikan semarak Natal yang begitu luar biasa. One aspek mungkin kita lihat, oh iya bagus ya, akhirnya orang tahu tentang kekristenan. Tentu ada aspek itu. Tetapi aspek yang lain kita melihat bagaimana degradasinya berita Natal telah bias lari daripada message utamanya. Maka akhirnya dunia mengejar Natal di dalam semangat pesta pora, penuh kebisingan, penuh dekorasi, urusan hadiah, semangat yang sangat hedonis, bulan diskon terbesar di seluruh dunia. Maka damai Natal tidak lagi menjadi damai Natal berdasarkan apa yang ditawarkan oleh Alkitab. Tapi damai Natal dengan semangat yang egois, yang sangat individualistik. Ini yang terjadi pada dunia. Maka melalui tradisi Advent, gereja memanggil kita untuk tidak melihat Natal kepada keceriaan sentimental seperti ini. No, jangan, karena engkau kehilangan apa yang Tuhan ingin engkau alami dalam hidupmu. Apa yang gereja beritakan justru di tengah minggu Advent dibawa untuk merenungkan tentang kegelapan. Dari ayat yang kita baca, Yesaya menggambarkan keheningan dan ketidakhadiran Allah di dalam teriakan dan ratapannya. Di dalam tulisan yang tadi kita baca dikatakan, engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Oh, ini kalimat yang terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin kita mau usahakan apapun, menjalankan ritual apapun, kalau Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya dari kita, tidak ada kesempatan kita bisa datang kepada Dia. Maka menjadi pertanyaan bagi kita sekarang,
Mengapa di dalam tradisi gereja Minggu Advent dimulai dengan cara seperti ini? Mengapa jemaat diajak untuk merenungkan tentang kegelapan? Saudara sekalian, dalam hal ini kita boleh belajar sekali lagi untuk mengerti iman yang tidak sembarangan hanya kepada pemuasan emosi yang sentimental. Melalui Minggu Advent dibawa kepada kegelapan. Kita diajak untuk menyadari bahwa melalui cara seperti ini kita sekali lagi disadarkan, digelisahkan untuk terus belajar, memiliki kesadaran yang benar tentang kacamata kita melihat dunia. Melalui kita menyadari akan kegelapan, kita disadarkan tentang realitas dunia yang terlalu gelap. Saudara, jangan berpikir kita baik-baik saja, bahwa memang Alkitab sudah menyingkapkan kondisi dunia ini memang terlalu gelap. Poinnya apa? Saya tahu kok, ya tahu dunia jahat dan segala macam. Kesadaran, grief, ratap untuk melihat realitas dunia yang berdosa, kalau itu terpelihara dalam hati kita, dididik dalam pengertian kita, itu yang membuat kita tidak akan sembarangan untuk ikut cemplung di dalamnya. Tetapi ketika kita tidak meratapi dosa, ketika kita tidak menyadari realitas dunia yang begitu gelap, kita hanya mengerti itu secara knowledge. Ya tahulah kita orang Kristen sudah ditebus oleh Yesus, tidak boleh main-main dalam dosa. Ya tahulah dunia berdosa. And yet kita tidak mau meratapinya, tidak mau menyelaminya. Akhirnya banyak tempat yang akhirnya kita mengexcuse dosa. Ya saya tahu saya Kristen, tapi untuk hal-hal yang ini, oke, cengli lah, ini masih boleh lah, tidak terlalu fatal-fatal amat. Nah ini, kerelaan kita untuk cemplung kepada dosa, itu tanda kita tidak mengerti gelapnya dunia. Dan itu membuat kita tidak mengerti bagaimana berdukanya Tuhan memalingkan wajah dari kita. Melalui Advent kita dibawa kepada kegelapan. Dengan kita menyadari kegelapan dunia, kita akan dididik untuk menggambarkan keterasingan kita dari Allah, sehingga kita tidak mau sembarangan. Seperti cinta yang begitu dalam, tetapi dengan mengkompromikan kita kehilangan cinta ini. Ini yang mau dilatih di dalam hati umat Tuhan, sehingga kita tidak sembarangan. Dengan kesadaran akan kegelapan dunia di dalam dosa, kita belajar untuk kembali mengerti apa yang dikatakan oleh Calvin. Total depravity, kerusakan total di dalam dosa, sehingga kita tidak mau bermain-main di dalamnya. Kegelapan itu berbicara tentang murka Allah, kegelapan itu berbicara tentang penghakiman Allah yang akan tiba, sehingga tidak macam-macam. Minggu Advent, saudara-saudara, dimulai dengan kegelapan untuk membawa kita menyelidiki, bukan hanya melihat keluar, tapi dengan cara itu menyelidiki ke dalam, untuk menyelidiki hati kita yang begitu gelap. Tempat-tempat yang tersembunyi yang masih terus kita simpan dan kita excuse. Inilah yang dirindukan melalui Minggu Advent. Dibutuhkan kerelaan dan keberanian yang sangat besar, yang terlalu besar untuk kita mau menyelidiki hati kita dari kegelapan. Saudara, terlalu susah mulut kita untuk mengakui. Somehow untuk permukaan kita terlalu gampang untuk bilang, oh ya saya berdosa. Tapi untuk membuka kedalaman itu terlalu susah. Berkali-kali saya melihat kondisi jemaat yang dalam bergumul. Tidak bisa saya paksa, sini kamu konseling. Di dalam kepekaan Tuhan sudah kasih lihat something wrong dengan orang ini. Hanya undangan yang diberikan. Kalau kamu bermasalah, datang segera, jangan tunda. Oh ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Termasuk banyak orang hamba Tuhan dan segala macam sama-sama dalam hal seperti ini. Tetapi even hamba Tuhan pun saudara, di dalam pergumulan untuk terlalu susah untuk berani membuka diri, membongkar segala kegelapan dalam hati. Itu sebab di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan, kita adalah orang yang najis. Kita terlalu najis. Bahkan kesalehanmu dalam kondisi hidupmu yang terbaik pun sebenarnya itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Nah kalau kita tidak punya hati untuk menyelidiki hal yang seperti ini, kita nggak akan pernah progres, kita tidak bisa bertumbuh. Sekalipun kita mengatakan kita terus mengerjakan pelayanan, tapi hati yang tidak pernah mau terus dikoreksi, tidak pernah mau mendalami, menyelidiki kedalaman kegelapan hati kita, gak bisa kita tumbuh. Nah ini yang diinginkan Tuhan. Melalui minggu-minggu Advent kita boleh belajar. Maka apa poinnya? Apa poinnya merenungkan kegelapan seperti ini? Kok gak enak? Kok suram?
persiapan Natal macam apa kayak gini? 4 minggu sebelum Natal malah dibawa kepada hal-hal yang suram dan tidak enak. Apa ini? Apa ini? Justru sekali lagi, dengan sikap seperti ini, gereja mau dididik. Gereja juga mau mendidik setiap kita jemaat Tuhan untuk masuk dalam kelimpahan sukacita Natal. Loh piye toh dibawa kepada kegelapan, gak enak, suram, seperti satu hal yang menghantam, justru tujuannya untuk membawa kita ke dalam kelimpahan Natal. Bagaimana caranya? Justru dengan kesadaran kehancuran total itu, dengan kesadaran menelanjangi dosa itu, disitulah pengharapan itu benar-benar kita hidupi. Disitulah kita boleh mengerti anugerah itu benar-benar terlalu besar. Karena ada penantian akan kedatangan Kristus. Saudara perhatikan perbedaan kita dengan dunia. Dunia tidak suka diobok-obok. Dunia tidak suka ditelanjangi. Karena setelah ditelanjangi fragile, no hope. Tetapi kita, kalau kita benar-benar menyadari bahwa Kristus telah menebus, justru kerelaan untuk terus membongkar diri itulah yang menjadi pengharapan. Karena kita sudah dipegang di dalam pengharapan itu. Nah ini semangat Natal. Jadi disinilah kita menerima didikan. Semangat Natal yang penuh harapan, Natal yang sejati itu tidak berpaling dari kegelapan. Semangat Natal tidak membuat kita mengabaikan kegelapan. Semangat Natal tidak buru-buru membawa kita kepada satu sukacita yang dangkal. Bukan, melainkan semangat Natal, mempersiapkan Natal, mendorong kita untuk masuk menyelidiki kegelapan sampai ke dalaman hati kita. Sehingga di situ Tuhan memproses kita. Sehingga pengharapan Natal bukan membawa kita kepada satu sukacita yang remeh dan palsu, dangkal. No, Tuhan tidak mau kita menerima anugerah yang seperti itu. Minggu Advent mendesak kita untuk membongkar, untuk mengakui, dan untuk repent dari dosa-dosa kita. Ini semangatnya Advent. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam Advent itulah kita memiliki momen-momen berdiam. Dan menariknya ini menjadi satu momen evaluasi akhir tahun juga. Nah kesempatan di dalam satu persiapan kepada Natal, di dalam satu evaluasi perjalanan sepanjang tahun, di dalam satu kesadaran untuk membongkar dan menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Ini menjadi satu kelimpahan cara Tuhan memurnikan kita. Itu sebab Nabi Yesaya mengajak kita untuk apa? Meratap. Why? Kenapa kita harus meratap? Saudara sekalian perhatikan kitab Yesaya. Kita tahu kan ya, kitab perjanjian lama yang sangat clear menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Itu Yesaya. 66 kitab, mulai dari pasal yang ke-40 sampai ke 66 itu khusus bicara tentang bayang-bayang tentang Mesias. Dari ayat yang kita baca tadi itu, semua bicara tentang nubuatan tentang Mesias. Oke. Tetapi menariknya, nubuatan tentang kedatangan Mesias, berarti itu bicara tentang Natal, nubuatan tentang Natal, justru Yesaya tuliskan nubuatan itu di tengah-tengah tema ratapan. Loh, orang Israel dalam kondisi mau dibuang. Maka mereka diajak oleh Yesaya untuk meratap. Bagaimanapun karena dosa mereka harus dibuang. Ini konteksnya Yesaya. Di tengah-tengah ratapan itu ada berita pengharapan akan datangnya Mesias. Nah sekali lagi kita balik sekarang. Maka seruan ratapan bukanlah tentang orang yang bersungut-sungut. Tetapi di tengah-tengah seruan mereka mengatakan, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap kami? Ini menjadi seruannya Yesaya. Ini bukan keluhan meratap menyalahkan Tuhan. Ini bukan keluhan orang yang sedang bersungut-sungut. Ini orang yang bukan sedang meratap karena kehilangan pengharapan, tidak ada lagi jawaban, tidak ada jalan. Bukan. Tetapi sekali lagi saudara-saudara sekalian, ini adalah ratapan orang-orang yang menantikan pengharapan akan janji Tuhan digenapi. Nah ini, orang benar ternyata memiliki ruang untuk meratap. Justru ini yang Yesaya mau ajarkan. Dan menariknya, coba kita lihat pelan-pelan. Dikatakan tadi, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dari kami ya Tuhan? Ratapannya
berisi atau bernuansa komunal. Kami, mengapa kau sembunyikan wajahmu dari kami? Maka di sini kita boleh melihat Alkitab mengajarkan kita satu bentuk spiritual komunal. Alkitab tidak mendidik kita dengan semangat spiritual individualis dan pengharapan yang egois. Pokoknya hanya saya cinta Yesus, saya mau minta ampun sama Yesus, saya mau sungguh-sungguh bertobat, seperti baik. Tapi terus semangatnya diri tidak pernah masuk dalam komunal. Itu bukan kerohanian yang Tuhan mau. Justru gereja diajak mengerang, meratap bersama-sama dengan Yesaya bahwa engkau telah menyembunyikan wajahmu jauh dari kami. Ini berbicara sebagai satu corporate identity dengan nasib yang sama, dengan air mata dan pergumulan yang sama-sama datang kepada Tuhan. Maka artinya di dalam satu tubuh gereja, di dalam satu tubuh bangsa Israel, jika satu menderita, maka yang lain juga sama-sama menderita. Apa yang mereka ratapi? Apa yang mereka ratapi? Pertama, dalam hal ini kita boleh melihat Yesaya mengajak kita untuk gereja meratapi dosa. Saudara, ini yang diinginkan oleh Advent. Ini hal yang sangat serius yang perlu kita terapkan untuk kita hidupi. Di dalam minggu-minggu mempersiapkan Natal, di dalam minggu-minggu akhir tahun seperti ini, mari mengambil waktu untuk kita boleh meratap akan dosa. Selidikilah kedalaman kehidupanmu di dalam pribadimu, dalam keluargamu, dalam kehidupan kita sebagai gereja. Mari meratap atas dosa-dosa kita. Dan tidak hanya itu, juga dalam hal ini secara corporate identity, mari kita meratap atas dosa secara komunal. Nah, ini hal yang belum saya ajarkan di dalam doa syafaat ya. Sebenarnya ada satu prinsip di dalam pengakuan dosa yang kita lakukan sebelum doa syafaat, tetapi belum saya lakukan di gereja ini, tapi nanti berpelan bertumbuh ke sana. Kita tidak hanya diajak mengaku dosa secara pribadi. Bisa liturgiskan ya, tadi juga Pak Kemal melakukannya. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdiam di hadapan Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Tentu ada part itu, tetapi kalau hanya part itu terus, nah ini semangat individualistik itu yang terus dibawa di dalam isu komunal. Tetapi sebenarnya di dalam doa meratap atas dosa, ada aspek di mana kita juga sama-sama meratapi dosa di dalam keberadaan komunal. Misalnya, bangsa lah, kita sama-sama bangsa Indonesia. Mari kita meratap kepada Tuhan akan begitu korupnya pemerintahan kita. Mari kita meminta pengampunan Tuhan, misalnya begitu kan ya. Nah, itu juga sebuah ratapan bersama sehingga Tuhan boleh mendengar seruan doa umatnya. Sehingga kita tidak hanya mengkoreksi kedalaman hati kita mengerti bagaimana posisi kita di tempat di mana Tuhan menghadirkan kita. Itu ratapan. Saudara, kalau kita hanya terus berdoa masing-masing tapi tidak ada seru bersama di dalam ratapan terhadap satu dosa komunal, tidak bisa. Termasuk bahkan misalnya jika kita tahu seperti misalnya ada hamba-hamba Tuhan yang telah jatuh di dalam dosa yang begitu besar, ya kita lihatlah ya. Contoh seperti Raffi Zakarias pada waktu itu segala macam. Saya merindukan kita sebagai gereja meratap bersama. Karena memang itulah panggilan yang diberikan Tuhan, meratap. Sehingga dalam hal itu kita punya kegentaran bersama. Inilah yang diserukan oleh Tuhan di dalam minggu-minggu Advent. Merataplah, ratapi dosamu, ratapi dosa secara komunal, ratapi dosa di dalam keberadaan hidupmu yang di sekitarmu. Tapi tidak berhenti di situ. Kitab Yesaya juga mengundang kita melalui minggu-minggu Advent. Kita diajak tidak hanya meratapi dosa, tapi gereja diajak juga untuk meratap bersama dengan orang-orang yang menderita. Orang-orang yang teraniaya. Ini tugas kita sebagai gereja. Kita tidak pernah ditebus hanya untuk diri kita sendiri dan tentang diri kita sendiri. Tetapi kita diajar untuk bergumul bersama-sama. Tak kala kita memiliki kehidupan yang sedang dalam kondisi baik, tapi kita tahu saudara seiman kita di dalam kondisi bergumul. Mari meratap bersama. Maka kita diajar melalui hal ini bergumul sebagai satu komunitas. Kita diajar untuk peduli dan bergumul tentang pergumulan orang lain. Sehingga kita tidak picik tentang diri kita sendiri. Sekaligus kita diajar untuk melihat bahwa menjadi Kristen itu tidak dijanjikan untuk menjadi orang yang hidupnya mulus-mulus saja.
Orang-orang yang telah menerima damai Natal bahwa Kristus lahir di hatinya tidak menjanjikan kepada jalan yang akhirnya hidupnya happy-happy saja. Ini kan tawaran prosperity gospel yang telah menyimpangkan gereja terlalu besar. Tawaran hedonisme dunia sekarang diadopsi oleh gereja. Sekarang diganti di dalam Kristus engkau mendapatkannya. Tetapi tawaran yang sama sebenarnya. Saudara, ini bukan damai Natal, ini mabok Natal namanya. Orang mabok berharap mengalami fantasi. Sekarang itu yang ditawarkan di dalam gereja Tuhan. Maka kita diajak untuk merenungkan sekali lagi. Melalui kita menemukan damai, kita meratap bersama dengan orang lain. Di situ kita sadar, oh jangan berpikir engkau di dalam Kristus hidupmu jadi mulus-mulus saja. No, bukan itu tujuan keselamatan. Justru Yesaya menunjukkan pada kita bahwa ada kalanya di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Allah. Ada kalanya Tuhan diam. Tuhan diam, saudara, Tuhan diam. Di dalam langkahmu sepertinya Tuhan seperti tidak memimpin. Engkau tidak tahu Tuhan mau pimpin bagaimana. Engkau melangkah bagaimana. Engkau tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keputusan-keputusanmu, dalam usahamu. Tuhan diam. Tuhan bagaimana kan hal ini? Di dalam air mata orang-orang yang bergumul, sepertinya Tuhan tersembunyi dari aku. Bahkan Tuhan menunda terlalu lama di dalam segala pergumulanku. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Susah. Saudara, sekali lagi kitab Yesaya mengatakan, Tuhan memberi ruang untuk hal ini. Tuhan memberi ruang. Kita tidak tahu mengapa ia begitu sering, bukan hanya sesekali waktu menyembunyikan wajahnya dari kita. Tentu ada saat-saat di mana karena kita keberdosaan kita dan kebodohan kita. Tapi dalam kesalehan kita pun ada saat-saat di mana Tuhan diam. Di mana Tuhan waktu Yusuf begitu setia di rumah Potifar. Di mana Tuhan waktu dia akhirnya dilempar ke penjara bertahun-tahun harus di dalam penjara. Why Tuhan, why? Tuhan ada, and yet di dalam mengalami peristiwa itu, kita susah lihat, susah. Karena memang Tuhan sepertinya diam. Kita tidak tahu mengapa. Ambil contoh dalam kondisi kita sekarang, di dalam realitas yang tadi juga kita doakan. Banjir bandang yang menimpa di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Umat Tuhan di situ, gereja di situ. Orang-orang yang sedang berdoa di situ, suddenly hancur semua. Yang jelas itu karena keserakahan orang-orang tamak. Saya harus menegur dalam hal ini, begitu sedih. Entah benar entah tidak, saya belum update lagi keasliannya. Menteri Kehutanan bilang itu diseret oleh air bukan dipotong orang. Jika memang itu keluar dari mulutnya, grief untuk kalimat-kalimat seperti itu. Supaya kiranya Tuhan mengampuni dia. Jika itu memang benar keluar dari Menteri Kehutanan mengatakan hal itu. Banjir itu menimpa umat Tuhan. Mereka tidak salah, mereka mencintai Tuhan. Mereka setia untuk pergi mengabarkan Injil di situ. Tapi apa yang mereka dapatkan di dalam kelelahan mereka beristirahat? Tenggelam. Ada orang-orang tua yang sampai sekarang menangis tidak tahu di mana anaknya. Orang-orang yang cinta Tuhan. Lalu di saat-saat seperti itu mereka tanya, Tuhan kenapa? Kenapa? Bagaimana dengan saudara-saudara kita di China? Sekarang gereja Sion itu, seluruh hamba Tuhannya sudah ditangkap. Tanpa pengadilan yang jelas, mereka harus dipenjarakan. Wang Yi yang sampai sekarang tidak jelas di mana hidupnya dipenjarakan. Anaknya yang harus dipaksa untuk di sekolah komunis, di brainwash. Lalu sebagai seorang istri yang tidak tahu suaminya dipenjara di mana, anaknya harus di sekolah komunis. Bagaimana dia berdoa, why Tuhan, why? Saudara-saudara kita yang sekarang di Nigeria, yang saban hari entah kapan tiba, orang-orang Boko Haram datang tembakin mereka satu-satu dan mati. Seorang hamba Tuhan yang melihat anaknya harus mati, atau keluarganya yang ditangkap. Why Tuhan, why? Orang Kristen yang harus mengalami sakit, di dalam kesetiaan melayani, tapi harus mengalami terbaring dan tidak bisa apa-apa. Atau orang-orang Kristen yang setia melayani lalu melihat anaknya kecelakaan dan segala macam. Why? Why Tuhan? Sekali lagi, kita tidak tahu bagaimana menjawab orang-orang yang seperti ini. Ketika mereka menderita, ketika mereka berduka, ketika mereka dalam air mata kesusahan, ketika mereka bertanya, Tuhan kenapa? Tuhan berapa lama? Saudara perhatikan, Alkitab tidak mengatakan orang-orang seperti ini berdosa.
Di dalam teriak mereka mengatakan why, mereka tidak berdosa. Tetapi juga Alkitab memberikan peringatan kepada kita. Kita tidak boleh menjadi penghibur sialan bagi orang-orang yang demikian. Berapa banyak kita yang sering kali sabar ya, sabar ya. No. Bukan itu yang mereka butuhkan. So bagaimana? Sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan pun, ketika setiap kali jemaat menanyakan hal itu di dalam grief mereka, ketika memimpin kedukaan, ketika melayani orang-orang yang di dalam pergumulan, ketika melihat orang-orang yang melayani Tuhan tapi di dalam kesesakan, mereka tanya, Pak, why? Mana Tuhan? Apa yang saya lakukan? Saya hanya duduk dan diam di sampingnya. Diam. Jadi nggak ada solusi, Pak. Iman macam apa seperti ini? Kok bisa dibawa kepada perenungan seperti ini? Ini ke Advent untuk membawa kita kepada Natal, berita apa ini? Justru kita masuk sekarang ke poin kedua, poin terakhir dari perenungan ini. Dari kegelapan Alkitab berbicara ada berita pengharapan. Perhatikan di dalam ratapan yang tadi dibawa oleh Yesaya. Pertama, kita diajak untuk tidak menggurui orang-orang yang meratap, tapi kita diajak meratap bersama dengan orang-orang yang bergumul. Walaupun tidak tahu jawabannya, dan saya juga nggak tahu. Bernangislah sama Tuhan. Ketika dia bertanya, why Tuhan? Maka saya akan tanya, why Tuhan? Tidak tahu memang di dalam kesedihan. Ketika saya mendengar berita tentang orang-orang di Sibolga, saya tahu anak-anak teman-teman dalam pelayanan orang perkantas di sana. Orang-orang yang setia melayani Tuhan di sana. Dan saya dengar mereka tidak dapat kabar sampai sekarang. Saya sudah tanya teman-teman yang lain, bagaimana Tuhan? Apa kabar mereka? SMS pun tidak bisa, apapun tidak bisa. Why Tuhan? Saya pun grief, why Tuhan? Tidak tahu. Tapi yang kedua, Yesaya memberikan pengertian yang membuat kita justru berani meratap di hadapan Tuhan. Bukan mempersalahkan Tuhan, tapi terus meratap kepada Tuhan. Ini undangannya, sebagai orang tebusan kita diberikan kesempatan untuk meratap. Yesaya memulai ratapan itu bukan dengan buru-buru komplain. Tapi kalau kita membaca keutuhan dari pasal 63 sebenarnya, Yesaya memulai dengan penegasan menyatakan tentang siapa Allah itu. Maka dia membawa bangsa itu sebelum meratap untuk melihat hal-hal apa yang telah dikerjakan Tuhan di dalam sepanjang sejarah. Bagaimana kuasanya, bagaimana karyanya yang sudah dinyatakannya. Maka ketika mereka meratap, bukan sebagai komplain karena ketidakpercayaan, tetapi karena telah melihat tangan Tuhan sudah bekerja dengan kuasa. Maka saya berani mengargumentasi dengan hal ini karena aku percaya sebagaimana engkau telah bekerja, engkau akan bekerja. Prinsip yang sama, kalau dia telah rela turun inkarnasi ke dunia melalui berita Natal, maka saya menghadap eskatologi ke depan. Di tengah-tengah segala kehidupan akan ada penderitaan, kesusahan sebagai imanku di dalam iman Kristen. Why Tuhan? Tapi bukan di dalam kesadaran why marah. Tapi karena aku tahu engkau sudah pernah lakukan. Sekarang engkau belum lakukan. Why Tuhan? Aku berteriak karena aku tahu engkau akan melakukan. Ini maksudnya. Maka ratapan itu mengandung semacam penantian. Ratapan itu mengandung semacam desakan. Untuk dengan iman saya percaya bahwa Allah akan segera melakukan sesuatu. Bahwa di dalam ratapan itu ada pengharapan. Inilah suasana Advent itu, kesadaran untuk mengkoreksi diri, kesadaran untuk mendalami, menyelidiki kedalaman, kegelapan diri, dan kesadaran untuk bersama-sama grief dengan orang-orang yang susah. Minggu Advent, minggu pertama Advent, bukanlah tentang mempersiapkan semata-mata akan kedatangan Yesus yang pertama, melainkan menjadi satu sikap hati yang mempersiapkan akan kedatangan Kristus yang kedua di dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini tentang kedatangan terakhir Allah atas kegelapan kita. Justru karena itu saya berani meratap di hadapannya, karena saya tahu dia akan datang untuk menyatakan penghakiman terakhirnya atas segala kegelapan dunia. Ini tentang janjinya bahwa di balik semua pertanyaan why yang tak terjawab tadi, ada Allah yang peduli yang akan menyatakan maksudnya. Di manakah Allah?
sampai ia datang kembali, ia masih tersembunyi. Dari kedatangan yang pertama sampai kedatangan yang kedua, dia tidak pernah menampakkan diri lagi. Namun sambil terus menantikan saat itu, kedatangan itu, pandanglah kepada kedatangannya yang pertama. Sebab dia sudah menggenapi janjinya yang dahulu dikatakannya dalam perjanjian lama, di dalam kelahirannya ke dunia. Dan ketika dia naik menyatakan janjinya akan kedatangannya yang kedua, sebagaimana dia telah menepati dan melaksanakan janjinya yang pertama, demikian kita menantikan janjinya ini akan digenapi. Dia akan segera tiba. Karena itu pandanglah kepada janjinya yang pertama itu. Dia yang telah lahir bagi kita, yang telah menjadi korban karena dosa kita. Dia yang telah tergantung, menderita, mati di salib, terkutuk untuk kita. Saat dia menyerahkan dirinya untuk mati secara brutal itu, memalukan dan hina itu, dan tidak manusiawi seperti budak dan binatang itu, supaya kita beroleh keselamatan. Jika itu saja sudah digenapinya, maka di dalam seluruh why yang kita tidak bisa jawab, kita terus grief dan meratap, tapi kita berpegang kepada janjinya akan digenapinya. Inilah pengharapan di tengah kegelapan. Bukan jawaban pasti di depan mata sebagai pengharapan yang diberikan Tuhan, tapi janji yang pasti akan penghakimannya untuk menyatakan penghakiman atas kegelapan dunia yang berdosa, dan untuk mengangkat kita umatnya yang telah dipilihnya. Inilah cara hidup yang Tuhan ingin kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai Kristen. Inilah cara sikap hati yang Tuhan mau kita mulai tumbuhkan di dalam mempersiapkan momen Natal. Gereja hidup di dalam masa Advent, masa antara kedatangan Tuhan yang pertama dan kepada kedatangannya yang kedua. Setelah keheningan panjang, setelah keberadaan kita yang sepertinya Tuhan diam, dalam keberadaan kehidupan kita yang memilukan, yang seakan tak berujung dalam segala kesusahan kita, dalam segala pergumulan kita, di dalam kita jalani perjalanan kita sebagai umat Allah. Suara itu, ingatlah saudara sekalian, apa kata firman Tuhan? Suara itu akhirnya terdengar di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukankah tangisan itu yang diteriakkan oleh orang Israel ketika mereka harus dibuang? Ya, orang-orang bebal dibuang. Tapi bagaimana seperti Daniel, Hananya, Misael, Azaria yang begitu cinta Tuhan juga ikut dibuang. Apa yang menjadi kekuatan mereka? Seruan ratapan yang dikatakan Yesaya. Sekalipun kami ikut terbuang, tidak tahu why, tetapi kami tahu janji itu akan digenapi. Dan benar apa yang dikatakan oleh Yesaya, Kristus lahir ke dunia. Demikian juga janji itu sekarang. Sekalipun kita harus melangkah di dalam satu pergumulan yang berat, tapi kita punya satu kekuatan yang besar. Janji itu sudah digenapi di dalam kedatangan yang pertama yang telah menebus kita. Dan janji itu kita sudah rasakan di dalam Roh Kudus yang memimpin kita. Dan janji itu akan kita nantikan sampai kedatangan yang kedua. Apa alasanmu untuk hidup sembarangan? Apa alasanmu untuk menjadi orang yang membuang waktu dengan percuma? Apa alasanmu untuk menjadi hidup sama seperti dunia? Tidak ada grief di situ. Justru membiarkan diri untuk ikut sama hidup seperti dunia hidup. Engkau mendukakan hati Tuhan. Engkau tidak mengerti panggilanmu sebagai gereja Tuhan. Maka kepada kita semua, pada minggu Advent pertama ini, kita berpegang kepada proklamasi ini. Tuhan akan datang. Tuhan akan membawa keadilan dan murka-Nya. Tuhan akan membawa kemenangan bagi setiap orang, tebusannya. Tuhan akan memberikan jawaban atas seluruh pergumulan dan air mata kita. Dia akan menghancurkan segala kejahatan. Dia akan membebaskan kita dari segala penderitaan dan segala bentuk kelaliman. Sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita boleh menikmati Dia bertemu muka dengan muka selama-lamanya. Di bumi baru, Yerusalem baru. Maka jika saya berpegang kepada hal ini yang membuat hatiku teguh untuk melangkah di dalam rencananya. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi sebagai penutup renungan kita hari ini, teguhkanlah hatimu dengan pengharapan ini. Air matamu saya tidak bisa jawab. Segala pergumulanmu menjadi satu misteri yang terus kita harus langkah tertatih dari hari ke hari. Tapi melalui semua itu, mari membuka diri untuk terus mengkoreksi,
memurnikan, membentuk. Sembari kita terus mencari apa yang menjadi kehendak Allah, tapi biarlah Tuhan yang memimpin dengan kita terus berpegang kepada pengharapan dari janji yang telah digenapinya. Tetapi juga sekaligus bagi kita sekalian di dalam minggu Advent ini, Tuhan mengundang kita untuk sadar memiliki pengharapan yang sejati, tetapi untuk dengan rela, dengan keberanian, mau untuk memeriksa kedalaman hatimu. Jangan sembunyikan dan pelihara dosa dalam kegelapan yang tersembunyi. Sebab Dia Allah yang akan datang membawa penghakimannya atas dunia dan atas kita. Song-songlah Natal yang di depan mata dengan pengharapan, karena di dalam inkarnasinya lah kita beroleh keselamatan. Tapi terlebih lagi, nantikanlah kedatangannya yang kedua dengan berjalan di dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Biar kami boleh belajar untuk menghidupi tradisi gereja juga, mengambil momen-momen menjadi kesempatan untuk kami terus dibentuk dan dimurnikan. Di dalam minggu-minggu Advent ini, kami boleh pulang membawa firman ini untuk dengan kerelaan, untuk mau diselidiki, untuk dengan berani membuka hati kami sepenuhnya di hadapan Tuhan, merevaluasi lagi perjalanan kami 1 tahun yang sudah lewat, bagaimana kami melangkah, berapa banyak kami berbengkok arah, berapa banyak kami berusaha bersembunyi dari Tuhan dan lari dari Tuhan, berapa kami kerap kali mendukakan hatimu, berapa kami kerap kali mempermalukan namamu. Tuhan, ampuni kami, beri kami hati yang mau meratap akan dosa kami, beri kami hati yang mau terus siap dikoreksi dan dimurnikan oleh kasih-Mu. Demikian juga kami punya hati yang begitu besar juga diberikan Tuhan, dilatih Tuhan untuk beratap bersama dengan orang-orang yang mengalami kesusahan, memiliki hati yang juga punya jiwa yang besar memperhatikan orang-orang yang berkekurangan dan mencari di dalam segala pergumulan. Tuhan, ajar kami ikut berbagian sehingga kami tidak hanya berkutat dengan diri kami sendiri. Advent mengajar kami untuk mengerti arti hidup kami sebagai orang yang telah menerima damai Natal, untuk hidup melangkah di dalam kesadaran eskatologis. Kristus akan datang menuntut pertanggungjawaban. Kristus akan datang membawa penghakiman dan keadilan Allah yang suci yang tak dapat dihindari. Karena itu beri kami hati yang berjaga-jaga, beri kami hati yang terus bersiap, sehingga hidup kami menjadi hidup yang terus berjalan dalam kebenaran, bukan dengan kekuatan atau kemampuan kami, tapi dengan bersandar kepada firman-Mu, dengan terus ditopang oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga seluruh kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang senantiasa terus dibentuk, dimurnikan menjadi segambar dengan Kristus, dan menyukakan hati Allah, mempermuliakan nama Tuhan sampai seumur hidup kami. Pimpin kami gereja-Mu Tuhan, berkati kami, sehingga kami tidak memasuki Natal dengan euforia pesta pora, tapi dengan segala kegentaran untuk mau terus disucikan dan dikuduskan, hidup bagi Kristus sampai seumur hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.